Baik, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Kita percaya hari ini kita merayakan kemenangan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Kalau Dia sudah mati dan Dia bangkit, mengalahkan kuasa-kuasa maut yang ada. Kita percaya ini kemenangan buat kita semua. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own, His anthem raise. Mari sama-sama katakan, so exalt, live on high, the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Katakan mulia, mulia, kami sembah Engkau Tuhan, sembah Raja mulia. Kau telah mati dan dibangkitkan bagi kami Tuhan. Telah mati, amin, dibangkitkan jadi Raja. Kita beri pujian dan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kembali katakan mulia, mulia, kami sembah Kau Tuhan, sembah Raja mulia. Bagimu Yesus, bagi Yesus, puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Mari saudara kita bangkit berdiri, katakan kami memuji meninggikan Engkau. Dipuji, meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Ditinggikan, memberikan penghormatan dan kemuliaan Yesus. Hormatan, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, kami sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan bagi Raja di Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati bagi kami dan jadi Raja kami Tuhan. Dia telah mati,
Yesus Kau Raja di atas segala. Iya Yesus, haleluya. Bagi Dia segala pujian, Hormat serta syukur hormat Tuhan. serta syukur, Kekal selamanya bagi Allah kekal kami. selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia segala pujian, Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. selama-lamanya hanya Kau Tuhan. Selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, bersama-sama Tuhan. Haleluya. Dimuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, kuasa-Mu nyata dan sempurna bagi kehidupan kami Amin. Tuhan. Amin. Karena ada kemenangan yang Kau berikan bagi hidup Yes. kami Tuhan. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah lahir untuk kami, Engkau mati untuk kami, dan Engkau bangkit untuk kami Tuhan. Terima kasih Engkau menjadi Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih buat perkenanan-Mu bagi kehidupan kami Tuhan, sehingga kami bisa ada sampai saat ini, sampai detik ini Tuhan. Itu karena kasih-Mu dan anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Amin. Biarlah Tuhan saat ini Tuhan kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan kami Amin. percaya Engkau Allah yang tidak pernah terbatas dengan apapun juga Tuhan. Yes, Tuhan. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami, Amin. baik yang hadir di sini maupun yang menyaksikan dari rumah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna bagi hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan besarkan nama-Mu. Haleluya, mari bersama-sama katakan amin. Amin. Shalom. 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 Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Diberkati Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Bersama Yesus selalu luar biasa. Amin. Coba kasih tau kiri kanannya, kita adalah umat pemenang. Haleluya. Adalah umat pemenang. Haleluya. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau bernyanyi buat Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Mari katakan dari kelahiranmu sampai kematianmu, Kau tunjukkan kemenangan demi kemenangan oleh kebangkitanmu dan pencurahan Roh-Mu. Kau nyatakan kemenangan demi kemenangan, sebab Kau menang, Kau menang.
selamanya. Yesus kau yang menang. Kalau kita sungguh luar biasa bagi kehidupan kita, men. Amin. Dia sudah menang atas segala dosa-dosa kita. Haleluya. Mari kembali bersama-sama katakan. Dari kelahiranmu Sampai sampai kematian, kematian, Kau tunjukkan Tuhan kemenangan. Kau tunjukkan Amin. kemenangan demi kemenangan. Oleh kebangkitanmu dan pencurahan rohmu, Kau nyatakan kemenangan demi Sebab Kau kemenangan. Sebab Kau menang, Kau menang. Sukacita untuk selamanya. Sebab Kau menang, Kau menang. Sukacita untuk selamanya. Sebab Kau menang, Kau menang. Sukacita untuk selamanya. Sebab Kau menang, Kau menang. Sukacita sampai selamanya. Sebab Kau menang, Kau menang. Sukacita untuk selamanya. Sebab Kau menang, Kau menang. Sukacita sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Yesus Kau yang menang. Because you live, I can face tomorrow. Because you live, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He Boleh bersama-sama sekali lives. katakan. And life is worth the living just because He lives. Haleluya. Makasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih anugerah yang boleh Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau sebentar ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan boleh menyucikan, menguduskan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ya Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberikan yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Anak Allah
Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari teduhkan hati kita. Yesus telah bangkit, menyatakan kemenangan atas dosa dan maut. Amin. Dan kita bukan lagi terhilang, tapi kita memiliki hidup yang kekal. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud di depan-Mu Tuhan, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Kalau tidak keberatan, angkat tanganmu, nyatakan tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sama katakan, Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luluh, berkorban bagimu. Selamatkan jiwaku. Mari sekarang kita boleh bangkit berdiri. Kembali kita angkat tangan kita, kita nyatakan tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu Tuhan. Sampai katakan, aku tidak terluput Tuhan, aku dibebaskan, aku diselamatkan. Boleh angkat tangan kita, sama-sama dengan sepenuh hati katakan, tiada satupun yang luput Tuhan dari karya kasih-Mu. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, benar Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang,
Yesus Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami boleh kembali merayakan hari Paskah, Amin. hari kebangkitan Tuhan Terima Yesus, Kasih Tuhan. hari kemenangan Terima kasih. yang Tuhan berikan kepada kami Amin. semua Amin. sebagai orang yang percaya kepada Terima Tuhan kasih, Yesus Kristus. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir terus memberkati ibadah kami, mengurapi ibadah kami. Berkati kami dengan firman-Mu saat ini Tuhan. Kami butuh firman-Mu kembali untuk menuntun langkah hidup Terima kami. kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat Paskah. Katakan selamat Paskah. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita baca Keluaran 12 ayat 25 sampai 28. Keluaran 12 ayat 25 sampai 28 berkata, dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadat ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kata Paskah dalam bahasa Ibrani adalah Pesah, berarti melewati. Jadi kata Paskah itu artinya melewati, di mana kita melihat bagaimana saat itu Tuhan berperkara secara luar biasa kepada bangsa Israel ketika mereka berada di negeri perbudakan, di negeri Mesir. Tadi dikatakan dalam ayat 27, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Bapak Ibu, kita tahu peristiwa ini, di mana 10 tulah yang Tuhan berikan kepada orang Mesir, maka tulah yang ke-10 yaitu kematian anak sulung. Dan saat itu malaikat maut dikirim oleh Tuhan, dan setiap rumah orang Israel yang ada darah, maka mereka dilewati dari malaikat maut. Makanya Bapak Ibu Tuhan, itu dirayakan oleh bangsa Israel terus menerus. Karena kita tahu ada 3 hari raya besar yang dirayakan oleh bangsa Israel. Yang pertama namanya hari Paskah. Yang kedua namanya hari Pentakosta. Hari mereka melakukan atau menikmati panen besar. Dan juga secara perjanjian baru, hari lahirnya gereja Tuhan. Pencurahan kuasa Roh Kudus di loteng Yerusalem. Hari raya ketiga yang besar namanya Pondok Daun. Mereka ingat bagaimana mereka hidup di padang gurun, dari tenda pindah ke tenda yang lain. Itulah 3 hari raya besar yang mereka selalu rayakan setiap tahun. Hari ini kita bersyukur kita merayakan Paskah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, melalui peristiwa Paskah, sebagai orang percaya kita dimampukan untuk dapat melewati hidup dengan penuh kemenangan. Amin. Yang jadi pertanyaan buat kita, hal apa saja yang akan kita lewati dalam hidup ini? Yang pertama yaitu melewati hari esok. Mazmur 68 ayat 20 berkata, terpujilah Tuhan, hari demi hari ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Bapak Ibu sekalian Tuhan,
berbicara tentang hari esok, tidak ada seorang pun yang tahu mengenai hari esok. Jangankan hari esok Bapak Ibu, menit-menit yang kita lewati pun kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Jadi kalau berbicara tentang hari esok, tidak seorang pun yang tahu tentang hari esok. Sehingga kita berkata, bagaimana dengan hari esok saya? Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur melalui peristiwa Paskah kita dimampukan untuk dapat melewati hari esok kita. Amin. Kenapa? Karena Tuhan yang menanggung hari-hari kita setiap hari. Hari demi hari Tuhan menanggung bagi kita. Berarti hari esok kita ada di dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi kita jangan takut tentang hari esok. Kita bersyukur melalui peristiwa Paskah, Tuhan akan menanggung hari-hari kita setiap hari. Dan Tuhan pasti akan menolong kita melewati hari demi hari, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang. Yang kedua, bagaimana kita bisa melewati Bapak Ibu? Yang kedua, melewati keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Dalam Roma 1 ayat 4 dikatakan, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia, Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak hal yang tidak dapat kita lakukan dalam hidup ini. Mengapa? Hal itu adalah keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Banyak hal yang gak bisa kita kerjakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ini manusia penuh dengan keterbatasan. Penuh dengan apa? Dengan kekurangan. Sehebat-hebatnya manusia Bapak Ibu, manusia pasti punya keterbatasan. Tapi kita bersyukur kita punya Yesus yang berkuasa, sehingga kita dapat diberi kemenangan untuk melewati keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketidakmampuan kita, keterbatasan kita, kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan yang akan menolong hidup kita. Karena Tuhan tahu kita ini penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Yang penting kita harus selalu merasa memerlukan Tuhan setiap waktu. Bapak Ibu, kita kadang-kadang sombong. Pada kita lupa kita ini penuh dengan keterbatasan dan penuh dengan kekurangan. Satu kali Bapak Ibu Tuhan, ada seorang dokter terkenal di Indonesia. Dokter ahli bedah saraf. Setahu saya Bapak Ibu di Indonesia, dokter ahli bedah saraf itu masih hitungan jari. Maaf kalau saya salah. Satu kali menangani seorang pasien Bapak Ibu. Dia mengalami sakit yang cukup parah akibat dia jatuh Bapak Ibu. Dia jatuh dari atap rumah. Karena satu kali dia naik ke atap rumah, dia lagi membersihkan, tiba-tiba terpleset dan dia jatuh Bapak Ibu. Sejak itu dia mengalami gangguan dan dia koma. Lalu dibawa ke rumah sakit, berobat kemana-mana, termasuk berobat ke luar negeri Bapak Ibu. Singkat cerita, keadaannya tidak bisa baik. Lalu suatu kali Bapak Ibu, ketika dia lagi diperiksa oleh seorang dokter yang terkenal, tiba-tiba bapak itu kejang-kejang Bapak Ibu. Dia kejang-kejang. Lalu ditanya sama istri dari bapak yang sakit itu, "Dok, kenapa suami saya kejang-kejang?" Dokter berkata, "Saya tidak tahu." Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya kita tuh punya keterbatasan.
Tapi kita bersyukur kita punya Yesus yang tidak pernah terbatas. Dia adalah Allah yang sudah bangkit dan dia menang. Yang ketiga Bapak Ibu, hal apa saja yang kita bisa lewati dalam hidup kita? Melewati penderitaan hidup. Yesaya 53 ayat 2-3. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bapak Ibu kasih Tuhan, Nabi Yesaya telah menubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya bahwa Yesus Kristus akan datang ke dunia ini sebagai hamba yang menderita. Dan Yesus adalah seorang tokoh yang menang di dalam penderitaan. Bapak kasih Tuhan, Yesaya menubuatkan tentang Yesus sebagai hamba yang menderita. Bahkan di dalam satu hal dikatakan Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu waktu dia disesah, ketika dia memikul kayu salib naik ke bukit Golgota, itu semua keadaan tubuhnya begitu rusak, buruk rupanya kata Yesaya, dan juga seperti bukan seorang manusia. Artinya Bapak Ibu, Yesus itu keadaannya begitu rusak. Dia begitu menderita. Menderita yang luar biasa. Nah hari ini sebagai orang percaya kita pun dapat berkemenangan di tengah-tengah penderitaan kita. Di tengah-tengah kesulitan kita. Di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Kita yakin Bapak Ibu kita bisa menang menghadapi kesulitan hidup kita. Yang penting Bapak Ibu jangan cepat menyerah. Bapak Ibu jangan cepat undur. Kita percaya Tuhan pasti memberikan kita kemenangan. Asal kita tetap bertahan Bapak Ibu. Bertekun di dalam Tuhan. Dan kita tetap setia mengiring Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, apa yang kita bisa lewati melalui peristiwa Paskah ini? Melewati peperangan rohani. Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seringkali kita harus berperang terhadap beberapa hal. Yang pertama, kita berperang melawan kedagingan kita. Betul Bapak Ibu. Setiap hari ini kita berperang dengan kedagingan kita nih. Ini daging kita nih berperang dengan keinginan roh. Karena Alkitab berkata daging sama roh selalu bertentangan. Contohnya daging bilang jangan ke gereja. Roh bilang ke gereja. Betul Bapak Ibu? Ya. Daging bilang ya jangan melayani. Roh bilang melayani. Selalu bertentangan. Daging bilang kita harus jadi orang yang jahat. Tapi roh bilang jangan, kita harus jadi orang yang baik. Bapak Ibu sama Tuhan. Jadi keinginan daging dan roh kita ini selalu berperang. Makanya kita percaya Bapak Ibu, kalau kita ya mengandalkan kuasa Tuhan, kita percaya kita pasti bisa melewati peperangan kita setiap hari melawan keinginan daging kita. Bapak Ibu, makanya jangan biarkan keinginan daging kita menguasai hidup kita. Jangan biarkan keinginan daging kita itu lebih dominan dari hidup kita. Kita harus rindu Bapak Ibu bahwa manusia rohani kita ini harus melebihi daripada keinginan daging kita. Kenapa kita kalah dalam peperangan melawan keinginan daging? Karena kita lebih menuruti keinginan daging, bukan keinginan roh. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan melalui peristiwa Paskah ini, hari ini kita kembali diingatkan
kita bisa menang melawan keinginan daging kita. Amin. Jangan biarkan Bapak Ibu kita kalah dengan keinginan daging kita. Kita mau jadi orang Kristen yang hidup berkemenangan melawan keinginan daging kita, terutama dalam perkara-perkara rohani. Ya Bapak Ibu ingat, kadang-kadang kalau kita mau doa, daging bilang, ngapain doa? Roh bilang, berdoa. Daging bilang, ngapain baca Alkitab, buang-buang waktu. Udah gitu ngantuk. Makanya kadang-kadang Alkitab itu jadi obat tidur. Bapak Ibu. Tapi roh bilang, baca Alkitab. Nah hari ini biarlah Bapak Ibu Tuhan, saya percaya melalui peristiwa Paskah yang kita rayakan, kita bisa hidup menang berperang melawan keinginan daging. Yang kemudian peperangan melawan kuasa iblis. Bapak Ibu, tidak hanya kita berperang melawan daging, tapi kita ini berperang melawan kuasa-kuasa di udara yang enggak kita lihat Bapak Ibu. Itu peperangan yang terjadi dalam hidup ini. Memang enggak kelihatan mata Bapak Ibu, tapi terjadi peperangan Bapak Ibu. Satu kali Bapak Ibu saya teringat, kita lagi mau berdoa ke sebuah keluarga Bapak Ibu. Karena keluarga ini mau terima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, mau dibaptis, dan dia menyerahkan itu Bapak Ibu. Dia punya tempat-tempat sesembahannya Bapak Ibu. Tahu nggak Bapak Ibu, ketika kita datang ke rumahnya terjadi peperangan. Sebelumnya kita peperangan. Kenapa? Kita ada di bawah, di atas kita dengar ada suara ribut-ribut. Padahal nggak ada orang. Kita di bawah mau berdoa Bapak Ibu. Di atas kayak ada suara ribut-ribut. Ternyata lagi ada peperangan di atas Bapak Ibu. Itu namanya peperangan rohani. Di mana kita melawan kuasa-kuasa kegelapan. Tapi Bapak Ibu percaya, Yesus bangkit membuat kita jadi berkemenangan. Amin. Kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa si jahat, kuasa iblis. Amin. Kemudian Bapak Ibu, ternyata ada yang terakhir sekali. Yang kelima, melewati maut untuk menuju hidup yang kekal. Kita bisa melewati maut untuk menuju hidup yang kekal. Saya bacakan kembali Yohanes 11 ayat 25-26 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita memang harus mati. Ya, karena dosa kita harus mati Bapak Ibu. Kadang-kadang orang bertanya, kenapa ya kok manusia harus mati? Jawabannya adalah karena dosa. Manusia harus mati. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu. Kita punya Yesus yang sudah mengalahkan kematian. Yesus yang sudah mengalahkan kematian. Bagaimana caranya mengalahkan kematian? Bagaimana Bapak Ibu? Yesus bangkit dari kematian. Itu tandanya kematian telah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Meskipun nanti kita mati, tapi kita akan hidup, kata Alkitab. Bahkan kita pun akan menikmati kebangkitan tubuh kita. Bapak Ibu percaya ada kebangkitan tubuh? Amin. Orang bilang nanti kalau kita dikubur, kan jasad kita kembali jadi debu tanah. Tinggal tulang belulang. Bagaimana caranya dibangkitkan? Alkitab berkata nanti ada kebangkitan tubuh dalam 1 Korintus 15. Lalu kita bilang bagaimana tubuhnya udah pada jadi tanah? Jangan takut Bapak Ibu. Tuhan ada Tuhan yang berkuasa, amin. Dia bisa buat yang tidak jadi ada. Kita dikasih tubuh yang baru. Namanya tubuh kemuliaan, amin. Sekarang ini tubuh kita ini masih tubuh yang fana. Tapi nanti kita akan dapat tubuh kemuliaan. Kenapa itu kita dapati? Karena Yesus sudah menang atas maut. Yesus sudah mengalahkan kematian. Dengan cara apa? Dia bangkit pada hari Minggu pagi. Dan Alkitab mencatat, Yesus adalah Tuhan yang benar-benar bangkit dari kematian. Biarlah kita mau mempercayakan hal ini, sehingga kita bisa menikmati kuasa kebangkitan
dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu Sebab Dia Hidup dengan nada yang lambat. Sebab Dia hidup. Katakan, ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Katakan, ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Karena Amin. ku tahu, Amin. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan kembali. Sebab Dia hidup. Nyanyikan dengan penuh iman kepada Tuhan. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Katakan, ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dengan lembut, puisi dengan lembut. Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan saat ini? Angkat tangan Bapak Ibu yang mau didoakan. Nyanyikan lagu ini sambil kita memandang kepada Yesus yang sudah bangkit. Kita angkat tangan kita angkat hati kita. Kita fokuskan kepada Yesus yang sudah bangkit. Karena Dia bangkit, Dia memberikan kita kemenangan. Termasuk kita pun bisa melewati hari esok kita setiap hari. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi Bapak Ibu. Satu saya akan berdoa buat setiap tangan diangkat. Nyanyikan keluar dari dasar hatimu yang paling dalam. Pandang kepada Yesus yang sudah bangkit. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena Ku tak Dia pegang hari esok. hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Nyanyikan lagu ini dengan lembut. Sebab Dia hidup. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami dapat merayakan hari Paskah, hari kebangkitan, hari kemenangan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk karya Tuhan yang begitu ajaib,
karya Tuhan yang sangat besar bagi hidup kami. Kami bersyukur kami punya Yesus yang bangkit. Amin. Bukan Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang menang atas maut. Oh, kami bersyukur. Kebangkitan Kristus membuat iman kami menjadi tidak pernah sia-sia. Hamba berdoa menyerahkan setiap tanah diangkat hari ini Tuhan. Engkau lihat setiap tanah diangkat dari jemaat-Mu yang hadir hari ini maupun yang ada di rumah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami imani hari ini Kaya menikmati kuasa kebangkitan Yesus. Kami akan menikmati kuasa kebangkitan Yesus. Dalam nama Yesus, kami akan menikmati kuasa kebangkitan Yesus. Kami akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Untuk kami bisa melewati hari esok kami, melewati keterbatasan dan kekurangan kami. Oh, melewati Tuhan peperangan rohani yang kami jalani setiap hari. Bahkan melewati maut menuju kepada hidup yang kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus, jamah setiap tanah diangkat. Dalam nama Yesus, jamah mereka Tuhan, setiap tanah diangkat. Mereka pulang menikmati kuasa kebangkitan Yesus. Dan mereka boleh hidup berkemenangan selalu di dalam Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Pekerjaan mereka Tuhan berkati. Usaha dagang mereka Tuhan berkati. Rumah tangga dan studi anak mereka Tuhan berkati. Tuhan berkati kami dengan kesehatan, perlindungan. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Siap serangan balik kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan tidak mengenal kepada kami, keluarga kami, kendaraan kami, rumah kami. Semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Setiap celah masih terbuka, aku tutup dengan darah Yesus. Kami memberkati negeri kami Indonesia. Indonesia terus diberkati Tuhan. Diberkati hasil tanahnya. Diberkati hasil lautnya. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri Tuhan berkati. TNI Polri Tuhan berkati. Aparat pemerintah dari tingkat pusat tingkat daerah Tuhan berkati. Anggota MP dan DPR Tuhan berkati. Agar mereka semua hidup takut akan Tuhan. Berkati lingkungan di mana kami ada. Biar keadaan kami jadi terang, jadi garam. Nama Tuhan dipermuliakan. Jakarta diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita diberkati dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Coba kasih tahu kiri kanannya, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Sambil memberikan persembahan kedua, kita akan melihat GP News. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang hadir pada ibadah minggu ini, baik secara online maupun onsite di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam hidup Bapak Ibu Saudara di tahun-tahun mendatang. Berikut adalah jadwal ibadah sepekan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 13 April pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pada hari Jumat 14 April pukul 6.30 malam di Ruko Graha Niaga. Seluruh pelayan Tuhan, pengurus dan jemaat diharapkan kehadirannya. Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah pantai pada hari Sabtu 15 April di Ancol. Berkumpul di Ruko Graha Niaga pukul 8 pagi. Pendaftaran bisa menghubungi dengan Kak Jessica.
Ibadah raya pada hari Minggu 16 April akan diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Mohon perhatian bagi seluruh jemaat yang membawa kendaraan untuk memarkirkannya di gedung Graha Pena, mengingat lahan parkir yang terbatas dan tidak memarkir kendaraannya di area sekitar salon dan termasuk di pinggir jalan. Komunitas Youth akan mengadakan ibadah pada hari Minggu 16 April pukul 11 siang di Ruko Graha Niaga lantai 2. Kami mengajak seluruh kaum muda untuk bergabung bersama dalam kegiatan ini. Bapak Ibu, gereja telah mengadakan bazar bagi warga lingkungan RW 04 Kelurahan Sukabumi Utara pada hari Sabtu 8 April. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian sehingga bazar ini dapat terlaksana dengan baik. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan ingin didoakan oleh tim pendoa, dapat menuliskannya dalam formulir permohonan doa yang telah disediakan di depan dan dapat memasukkannya kembali ke dalam kotak. Tim doa siap untuk menjadi partner doa Bapak Ibu sekalian. Gerakan minimal 2000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Mari berpartisipasi dengan memasukkan dalam kotak gerakan 2000 yang disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, kami mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Graha Niaga, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0702 880 881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Graha Niaga dapat menghubungi nomor WA sekretariat yang tertera di layar. Terima kasih. Gereja memiliki program tayangan rohani dalam YouTube channel GBI dengan alamat Ruko Graha Niaga seperti Malam Teduh dan juga Rehat. Kami menghimbau agar Bapak Ibu bisa subscribe channel YouTube kami serta memfollow setiap akun sosial media gereja seperti YouTube, Facebook, Instagram gereja kami dengan alamat Ruko Graha Niaga. Kami harap dengan tayangan yang kami berikan dapat semakin membuat Bapak Ibu bertumbuh dalam Tuhan. Bapak Ibu, kami juga memiliki program bimbingan belajar khusus untuk matematika bagi anak kelas 1 sampai dengan 6 SD. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, dapat untuk menghubungi Ibu Laurencia. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu. Mohon bersabar sejenak karena akan ada beberapa persembahan pujian. Nah, yang pertama ini kami dari kategorial ya, ingin memberikan sebuah pujian untuk meresponi visi dan misi yang Tuhan berikan kepada Bapak Gembala kita untuk menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Bahwa hidup kita selalu untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, amin. Setiap tarikan nafas kita coba berikan yang terbaik untuk Tuhan guna menyenangkan hati Tuhan. Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan. Semua milikmu, setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan.
setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan, semua milikmu. Tarikan nafasku untukmu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan, semua milikmu. Tuhan alasanku hidup, hanya Kau tujuanku. Apapun yang kulakukan untuk kemuliaan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Kami mau menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun kita berada, kita selalu berusaha untuk bisa selalu menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ada satu buah pujian lagi yang akan dipersembahkan dari tim kategorial. Ya, kalau tadi kita lihat ibu-ibu kolaborasi dengan youth, ya, sekarang kita akan menyaksikan anak-anak kecil. Ya, mereka akan bernyanyi untuk Tuhan juga. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan adik-adik, ayo maju, silakan. Iya. Ayo. Oke. Sudah siap adik-adik? Siap ya? Dari salib dan mati di
Yeay, terima kasih adik-adik. Ya turun silakan. Ryan udah ya, udah jogetnya ya. Duh, anak siapa sih ya? Bapak Ibu sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat tim kategorial, ibu-ibu, youth dan anak-anak. Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Gembala. Bapak Ibu kita bersyukur ya, panggungnya nggak rubuh ya. Yesus bangkit. Kalau Kak Olive sama saya rubuh. Selesai. Untung anak kecil, kalau yang gede-gede lompat. Bapak Ibu. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan sudah berkati ibadah Paskah kami hari ini. Kami percaya Tuhan sekali lagi kami pulang akan mendapatkan berkat kuasa kebangkitan Amin. dari Tuhan Yesus Kristus. Biar berkat itu menjadi bagian dari setiap jemaatmu yang hadir hari ini. Amin. Kami menikmati kuasa kebangkitan Tuhan. Amin. Sebentar kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Terima kasih. sekalian. Bapak Ibu dikasih Tuhan, terimalah segala berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus dan kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi minggu depan. God bless you all.